Itu awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10, itu semua punya keutamaan. Semua punya kemuliaan. Tidak peduli ganjil atau genapnya. Apa keutamaannya? Semua amal yang dikerjakan di awal Dzulhijjah itu statusnya naik menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau Anda sholat dan sholatnya ikhlas, maka status itu naik sholatnya, bukan sekedar sholat, tapi sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda infak, bukan sekedar infak, tapi status infaknya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda baca Al-Quran, status bacaan Qurannya naik tingkat menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah cinta Allah ini begini, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Perhatikan kaidah cinta itu. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, yuhibbukumullah, maka yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada hamba itu bukan dunia. Awas ya. Jadi kalau ada peningkatan harta, jangan dulu dipahami bahwa Allah cinta, belum tentu. Kalau ada peningkatan kedudukan, belum tentu itu menjadi tanda sayang Allah kepada hamba, belum tentu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, yang pertama diberikan itu adalah pengampunan terhadap seluruh dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi 10 awal Dzulhijjah itu potensial untuk bisa memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga siapa yang mampu bisa melewati itu, dosa-dosanya berpeluang digugurkan sekaligus hilang dosanya, dan sekaligus datanglah cinta Allah kepadanya. Nanti kalau dosa sudah hilang, datang cinta, apa di antara dampak yang bisa diraih? Cepatnya pengabulan doa. Nanti ada orang-orang yang sangat dicintai Allah, dia belum meminta, Allah sudah kabulkan. Lisannya belum memohon, hatinya ada harapan, Allah sudah kabulkan. Contoh ketika Allah mencintai, kita ambil di bawah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu sudah pasti gitu ya, beliau belum minta apa-apa, turun satu surah tentang jaminan surganya. Inna a'tainakal kautsar. Nabi Musa itu minta dulu, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Nabi Muhammad nggak minta, turun surah alam nashrah laka sadra. Turun lagi wa nuyassiruka lil yusra. Nggak minta, turun. Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihi salam, kan? Nggak minta, ibadah aja sampai Allah mencintainya. Maka apa yang terjadi? Semua kebutuhannya langsung Allah berikan. Di Ali Imran ayat 37 itu. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka saking cintanya Allah kepada Maryam, diberikan apapun tanpa batasan. Nah, itu jadi nanti saat masuk kita ke awal-awal bulan Dzulhijjah, sunnah yang pertama tingkatkan amalan. Tingkatkan dari sebelumnya. Nah, rumus cepat untuk meningkatkan itu biasanya para ulama mengarahkan kepada puasa. Siam, karena puasa itu satu amalan yang bisa mencakup amalan-amalan yang lainnya. Saat puasa itu salat sunnah pasti meningkat, bacaan Quran meningkat, infak meningkat. Jadi satu-satunya cara paling cepat kalau ingin mengerjakan ibadah yang lain ikut naik, itu puasa. Karena itu disunnahkan puasa dari tanggal 1-nya, puncaknya sampai tanggal 9. Nah, untuk meraih maghfirah tadi, ampunan Allah, itu nanti intinya ada pada tanggal 9, seperti yang saya sampaikan tadi malam. Jadi puasa Arafah dilakukan bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi sambil istighfar, sambil muhasabah, sambil introspeksi diri. Itu yang dimaksudkan siyamu yaumi arafata tukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Kalau benar puasa Arafah itu dikerjakan, dia introspeksi diri, dia muhasabah, berpotensi menggugurkan setidaknya 1 tahun dosa yang telah berlalu, dan menjaga tidak berbuat dosa setahun ke depannya. Nah, itu yang dimaksudkan ya. Nah, jadi tidak kita artikan bahwa bisa mengungguli semua hari-hari atau waktu-waktu yang lain, tapi lebih tepat kita katakan setiap momentum itu punya keistimewaannya sendiri-sendiri. Ramadan ada keistimewaan.